asne roha madihamu doh dame nasian debata mata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, yaitu yang tertulis dari Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jala nasa siulaun manang di hata, manang di pambahenan. Saluhut naima marhite hite goar ni Tuhan Yesus. Uhud madok mauliate tu di bata ama marhite hite ibana. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul dalam perikop ini, manusia baru. Itu artinya ketika manusia baru berarti ada manusia lama. Ketika ada yang baru itu berarti mengkoreksi, mengevaluasi yang lama. Yang tentu saja ketika ada yang baru, maka yang lama itu harus diperbaharui terus-menerus di dalam kehidupan kita. Apakah hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena yang menjadi standar dalam kehidupan orang yang percaya adalah firman Tuhan. Bukan selera, bukan kemauan, bukan kehendak kita. Apalagi oleh karena kedagingan kita. Itu yang diperlihatkan oleh Paulus di dalam nas ini ketika mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 17 disebutkan bagaimana sifat-sifat yang lama yang harus dibuang, yang harus ditaklukkan. Bahkan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat 5 disebutkan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, atau mungkin kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang lainnya yang disampaikan di dalam ayat 5 dan ayat ke-8. Dan diubah menjadi kasih, menjadi kemurahan, kerendahan hati, kemudian belas kasihan, kepedulian, kesabaran di dalam kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam nats ini yang menunjukkan dua situasi, dua perbedaan yang sangat jelas sekali antara yang lama dengan yang baru, antara sifat-sifat yang lama yang harus ditanggalkan, yang harus ditaklukkan dan dibuang, kemudian menuju kepada sifat-sifat karakter yang baru di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu, kalau Paulus menyebutkan demikian, itu berarti mengajak kita, mengingatkan kita tentang bagaimana perkataan atau perbuatan kita bukanlah perkataan atau perbuatan yang dipoles-poles. Hanya supaya kita memperoleh pujian, hanya supaya kita disukai oleh sesama kita, sehingga kita membohongi diri kita, kita membohongi Tuhan, membohongi sesama kita. Oh, bukan seperti itu.
Jikalau hal itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus, tokoh-tokoh agama pada waktu itu, di mana terdapat kesenjangan perbedaan yang sangat jauh antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka praktekkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan mereka. Tentu Tuhan tidak menginginkan sifat dan karakter yang seperti itu, yang semuanya hanya merupakan manipulasi, penuh kebohongan, di mana semuanya hanya kemunafikan. Tetapi orang yang manusia baru, orang yang telah lahir baru di dalam hidupnya adalah jauh dari kepura-puraan, tetapi hidup di dalam ketaatan, ketundukan kepada Tuhan di tengah-tengah hidupnya, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk dan yang jahat. Oleh karena itu, ketika menjadi manusia baru, kita dituntut betul-betul total menjadi manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Kristus sudah memperbaharui pikiran kita, hati kita, kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita haruslah sejalan dan selaras seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh Paulus tadi ketika disebutkan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kebesaran pribadi, bukan untuk kemegahan diri sendiri, bukan untuk kehebatan kelompok, atau mungkin kehebatan daripada dirinya supaya dipuji, supaya diagungkan, bukan, tetapi supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Khalil Gibran pernah berkata, bila kita memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki, maka sebenarnya sedikitlah apa yang kita berikan. Bila hendak sungguh-sungguh memberi, berikanlah dirimu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, tetapi harus total, harus sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Tetapi hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, sepenuhnya kita lakukan dalam nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan jangan tanggung-tanggung, tetapi memberikan diri kita, hidup kita secara total kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.